Bapak kau tuh baru manusia nih. Yang lain setan. Ya, jadi harusnya kita kesampingkan. Kita nggak mau zero sum game. Kita nggak mau menang-menang, lu menang, gua kalah, atau gua menang, gua habisin lu. Itu penjahat namanya. Lagunya Rolling Stone gua bisa. Coba. Oh, lagu gimana nih? I see the red door and I want it painted black. No color anymore, I want them to turn black. Suara ini yang masuk ya? I see the girl walk by dressed in their summer clothes. Cukup, Pak. Ngerasa banyak berubah nggak, Pak? Iya, lebih banyak berubah. Sejak ditahan ya lebih banyak lah ya. Banyak mikir ya? Enggak juga. Atau banyak ya, proses ya? Proses. Terus mungkin juga punya istri orang Jawa juga beda kan? Oh, ngaruh juga ya? Beda. Kita ngomong kenceng kan dikira dia marah kan? Beda itu. Culture-nya semua beda. Adaptasi. Orang Chinese itu kan mungkin kenceng itu ngomong kan. Orang Jawa kan beda gitu loh. Kalau kencang kita cepet, dia bisa pikir kok kita ngamuk gitu kan. Padahal kita kagak. Berarti jadi lama-lama kita jadi ada faktor cinta dong, Pak. Gua tuh orangnya gini. Ada unsur spiritual lah kira-kira gitu. Berarti waktu di penjara banyak merenung itu hal-hal seperti itu, Pak? Banyak dalam tahanan. Kita ya sebetulnya kalau kita ngomong mundur, ini gua kayak bicara bapak gua nih. Kim Nam. Omen kalau Ahok nih. Anak udah besar. Kacamata ya, bapakku juga kacamata gue gede-gede gitu. Iya. Kacamata terus kan. Jam tangan mahal belum saya pakai aja. Bapaknya buset iya. Jadi sebetulnya semua ada akar dari keluarga gue pikirnya. Ya tentu kita dididik dengan lebih spesial treatmentnya kan. Spesial ini bisa artinya keras loh. Lebih keras. Kita disiplin. Jadi yang paling utama dalam keluarga itu, ke bapak saya, mungkin adik saya lebih beda. Adik saya mungkin bisa bangun siang nih mungkin nih. Iya. Kalau saya udah terbiasa dari kecil bangun pagi. Karena itu doktrin ada. Ya saya kalau dia marah tuh gini. Jangan sampai matahari jemur pantat lu ya, lu masih belum bangun ya. Ini kalimat pakai bahasa kayak gitu loh. Nanti siram air loh. Berarti Papa yang ngedorong Pak Ahok masuk ke politik? Makanya ada cerita tukang ikan nih, cerita lucu nih. Iya. Kan ribut nih. Lebih baik yang nggak mau saya dong. Iya. Terus dia bilang, saya kasih tahu kalian ya, kalau kalian nggak mau pilih Ahok jadi bupati kita, saya jamin 30 tahun lagi belum tentu lahir orang kayak dia di kampung kita. Oh, dia ngomong gitu. Terus gue denger itu, sombong amat ya. Gue panggil dia, ketemu dia tukang ikan. Dia kenal gue dari kecil kan, dari bapak gue kan. Dia begitu. Lu kenapa kau ngomong kayak gitu? Dia bilang, karena ini bukan kamu yang bentuk kamu hari ini. Bapakmu itu dari bujangan. Dia udah berpikir, kalau gue punya duit, gue nggak sekolah, gue mau sekolahin anak gue baik-baik. Gue mau kasih tahu dia gimana cinta negara, cinta rakyat. Dan lawan itu semua orang. Jadi gue disiapin baik. Dari bapak gue masih bujangan. Udah kayak dibentuk. Jadi makanya kita tuh, dia bapak, lu sekolah yang tinggi. Lu kalau berantem sama mereka itu gak usah takut. Kau papa repot katanya. Kau berantem pulang kampung. Aku pun gak takut pulang kampung. Tanam singkong, kau masih makan, dia bilang. Mancing ikan. Kalau di film itu dari yang saya dapat semua datanya, ini gue ngalamin sendiri. Waktu itu gue mau ganti baju. Terus bilang, Mas Denny jadi Pak Kim Nam ya? Iya. Waduh, itu Pak Kim Nam. Cerita tuh. Dia yang bangun itu masjid, dia yang bangun itu vihara, dia yang bangun gereja, ini jalanan di sini. Jadi kan gue ada di situ ya. Jadi gue ngerasa kayak ini orang kok kayaknya dia banyak bantu orang di sini. Nah, ini kan kemudian yang membuat Pak Ahok akhirnya punya potensi kuat didukung sama masyarakat karena ada papa punya warisan ini untuk jadi bupati. Itu betul itu? Itu yang nggak betul itu. Oke, coba kita dengar dulu. Nah, makanya itu yang menarik. Jadi sebetulnya ya, orang itu cepat sekali berubah. Apalagi kalau udah unsur agama yang tua-tua kan bisa meninggal. Bapak saya tuh lucu. Ini kemarin baru saya pulang bulan lalu lah. Di WA dari pegawai saya. Bos, ini masjid di kampung Kumpang itu mau renovasi tuh, lu mau ikut sumbang nggak bos? Ini yang di PC gantung
Belum selesai itu, Bos. Nah, kenapa tuh Kak? Itu di kampung itu kenapa saya bantu? Itu fondasi itu mereka bilang, ini fondasi semua dari bapak lu loh. Ya, tapi pembangunan yang tadi saya cerita dari papa itu betul ya? Dia bilang, dulu saya bertanya bapak saya, itu kenapa bangun masjid bapak selalu kasih fondasi dulu? Perasaan papa dulu nggak ada agama ya, bener ya Pak? Dia Konfusius. Iya kan, benar gitu. Dia Konfusius lah. Dia yang prinsip apa? Yang penting ada langit, ada langit, bayar orang tua baik-baik ya sudah. Iya. Nah, terus dia jadi ketua kelenteng kemudian. Iya, cuma yang lucu kan dia bangun masjid, dia bangun ini, dia bangun. Karena dia kan dengar orang kampung kan rata-rata 93% Muslim kan. Iya. Nah, soalnya ada lagi cerita yang lucu nih gini. Ibu saya tuh nikah tuh umur 18. Iya. Bapak saya tuh udah 35. Bapak saya ini ya orang udah punya duit, naik Jeep Willys, naik motor keren lah. Gede, apa BXA apa gitu, motor gede. Iya, berduit. Naik sepeda rally kan. Dia kan keluar dari Belanda kan jadi pemborong kan ya. Iya. Mak gua nih jualan kue kan. Iya, terus nenek gua satu hari ambil gua potong leher gua kalau lu nggak mau nikah. Lalu pas mak gua lagi jualan kue nih, di Jakarta nih, di garasi kan banyak pegawai jual kue dong. Bapak gua main ngomong gitu aja, kampung kecil kan. Nah kok kayak gitu gua mau. Iya, itu benar ya berarti ya. Kayak gitu gua mau. Jadi dia tinggal tunjuk begitu. Kalau itu gua mau. Wah, nenek gua langsung panggil tukang mak comblang, langsung datang minta mau nikah. Ini cerita lucu nih. Iya. Mak gua ini loncat dikit lah ya. Iya. Terus mak gua suka ledekin kalau kumpul sama om gua gitu, suka ledekin mak gua. Mak gua pasti bilang, saya tuh terpaksa nikah muda karena adik saya banyak. Saya pikir mesti nikah, ini orang udah mau nikah biar keluar bantu. Terus ada adik cowoknya, paman gua kan kiu-kiu gua bilang ini. Bohong dia. Begitu tukang lamar bilang mau nikah, langsung lari ke belakang, metik-metik bunga kayak grogi. Kata adiknya, kenapa? Gue pikir masuk akal juga ya. Lu kalau ada, lu remaja lihat ada orang cakep, naik mobil gitu keren, pasti lu dalam hati kagum dong. Tapi lu nggak pernah berpikir dia ngelamar lu gitu. Iya. Makanya begitu ngelamar mak gua, wah yang merasa tidak dapat kesempatan itu kecewa, nyumpain mak gua, lu tunggu ya, nggak sampai 2 tahun lu mati, lu cerai lu 3 tahun nggak sampai lu cerai lu, pasti lu cerai lu. Terus bilangin ke bapak gua, ini pasti mau duit lu, hati-hati lu, nggak bakal lama punya nikah lu, pasti mau duit lu, udah tua gitu nikah lu. Mak gua kemarin gue cerita sama gua, kan lihat anak saya kan tinggi sini, si Yosafat udah sampai 10 hati saya nih. Baru 4 tahun lebih. Terus mak gue bilang, waduh, gue lihat anak lo tuh persis gue ingat lu. Waktu gue baru nikah, itu tuh, sepupu lu tuh. Tiap hari ngomong ketemu lu, ngomong gitu. Aduh, Hok, bapak lu udah tua, kapan gedenya lu? Aduh, gue bener-bener, gelisah saya lihat itu tuh kecil. Suka bayangin. Sekarang aja lu bisa sampai hari ini. Iya. Nah yang paling lucu lagi, aku ketemu ketua P3 di Belitung sama si Ilun tuh Pak. Kan kita kalau Belitung pun jauh-jauh kan ke kota kan. Dulu tuh nggak ada ATPM kalau beli mobil, nggak ada ATPM nih. Kita juga nggak tahu servis. Servisnya kapan? Ya ban kipas putus ya, kita baru tahu servis. Putus di tengah jalan, terus jalan kaki ke kampung, nyari motor, minjem. Dulu mah nggak ada sewa, minjem doang. Iya. Nah, jadi datang ke satu rumah paling pojok, lucu banget nih. Ada motor, Yamaha bebek waktu itu kali itu. Wah, yang modelnya, wah. Mau masuk, kunci mah di depan. Orang Belitung mana ada cabut kunci sih? Iya, maling jarang. Jadi udah, datang, kakek keluar, langsung galak. Siapa? Pasti kamu pemborong. Pergi. Udah pikun dia, pergi katanya. Nggak mau. Jangan gitu, kek. Saya kan mau pinjam motor, kek. Mobil saya mogok. Nggak ada. Pasti kamu pemborong. Terus aku bilang, aku pulangnya jauh kek. Cuma mau pulang. Putus ban kipas. Pulang kemana? Pulang ke Gantung. Hah? Anak siapa kau? Anak Kim Nam. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Gue tahu ceritanya. Kenapa nggak ngomong? Sini. Ambil motor. Suruh sopir saya pergi ke kota beli ban kipas. Terus aku ngapain tuh? Dia keluarin duren, simpanan dia. Keluarin rambutan, makan, jangan, makan. Terus saya tanya, kok
lu berubah 180 derajat. Iya, kenapa ya? Kenapa? Dia bilang, enggak. Bapak kau tuh baru manusia, dia bilang. Yang lain setan. Waduh, kau yang bener loh di kaki. Kenapa ngomong gitu? Tahu nggak dia bilang? Tahu nggak dia itu siapa? Ketua umum P3 bekas anggota DPRD. Oh, orang partai. Iya, dia ngomong gitu. Kenapa? Saya sakit, nggak ada duit, dia bilang. Bapakmu datang jenguk saya. Yang lain nggak ada yang berani mampir ke rumah saya. Kau zaman dulu kan zaman Pak Harto, P3 PDI kan kayak diancap. Iya, betul. Dicap nggak bener gitu. Takut orang kau pengusaha main sama gitu bisa diancam macam-macam. Bapak saya mampir. Nggak ada duit lagi bapakmu, dia bilang. Tenang, saya ke Tanjung Pandan dulu. Saya dapat duitnya saya kasih. Bapakku tuh tukar cek, paling sering tukar cek. Makanya dia meninggal udah segini tuh cek yang bayar. Iya, itu yang ada di film juga. Iya, jadi dia main tulis-tulis aja. Tukar 10 juta. Iya. Lu kasih gua 9 juta, kasih gua 10 juta. Kayak gitu dia pulang. Terus waktu bapak saya mau meninggal, saya tanya sama dia. Pak, aku ketemu loh. Aku sebut ya, ketemu. Apa? Itu lupa namanya. Kenapa? Dia cerita, bapak minjem duit kasih dia. Gini Pak ya, kalau saya Pak ya, jujur Pak ya. Kalau saya ada duit 100 Pak, orang miskin minta 100 dari saya, gue nggak kasih. Gue pengen kasih 10, maksimal 50, kau kepepet. Kalau gue ada pemasukan nih. Ini bapak bukan cuma nggak punya 100, lu minjem kasih orang. Itu dari mana rumusnya? Iya. Lu jaminin cek itu. Iya, gimana rumusnya? Dia jawabnya enteng aja. Lu kalau mau nolong orang, lu nggak usah tunggu lu kaya. Makin lu kaya, makin nggak nolong orang. Karena lu merasa belum kaya-kaya melulu. Saya tuh apa nggak habis pikir, Pak. Iya, maksudnya kok Kim Nam ini papanya Pak Ahok ini kok berpikirnya kayak begini gitu loh. Dia tuh ninggalin utang buat Pak Ahok itu banyak loh. Karakternya yang memang melihat bahwa dia tuh dibutuhkan oleh orang banyak. Itu kayaknya turun ke Pak Ahok juga soalnya. Nah, itu yang aku bilang kan. Akhirnya yang cerita lucu nih. Gak usah. Waktu masuk ICU, begitu sadar, tuh gak dia perintah apa tuh gak? Kalau udah mau meninggal nih, gue udah tahu nih mau pergi nih. Gue tanya sama bapak gue lah, bapak gak mau tunggu lagi? Kan belum lihat cucunya. Udah cukup. Kamu udah lebih baik dari saya. Itu dia cerita masa mudanya. Waktu papa masih muda tuh, papa nih, wah baik ceweknya, playboy, wah dia cerita. Sama kayak saya. Dia cerita gitu. Makanya saya bisa meranin ya. Dia playboy ini dia. Wah, dia cerita tuh kak. Kamu sekarang lebih baik dia bilang. Kamu lebih hati-hati. Udah kenal Tuhan, kamu juga sekolah. Kamu lebih baik deh papa. Jadi saya yakin anak-anak kamu tuh pasti akan mewarisi yang baik. Iya. Ya udah dia ngomong gitu kan. Itu cerita yang lain soal iman segala macam. Dia ikut saya jadi Kristen lah. Oh, akhirnya punya agama. Dia ikut. Jadi makanya kita tanya kan waktu itu saya meninggal. Ya saya bilang sama dia lah, Papa udah siap belum ketemu? Nanti kalau orang Kristen kan ketemu Tuhan Yesus gitu kan. Ya siap dia bilang. Ya, saya bilang semua dosa Papa udah diampunin di kayu salib. Papa kayak itu cerita sama dia lah. Yang saya tahu dia bilang. Jadi nggak mau lagi tunggu umur lebih panjang, nggak cukup dia bilang. Jadi dia cukup dia bilang. Jadi Papa itu sebenarnya yang dia pegang ini kan kalau orang kan hidup berdasarkan ada agama, ada yang berdasarkan prinsip, ada yang berdasarkan macam-macam ya. Kalau Papa ini yang dari Pak Ahok lihat itu yang dia pegang jadinya apa ya? Makanya ini kayak spiritualitas ya. Kita percaya nggak percaya kayak gitu aja. Dia punya teman yang bantu dia jadi sopir di Jakarta, namanya Sani Rahim, Pak Awang. Itu 4 tahun lebih tua dari bapak saya. Dia waktu dia sakit. Ya temannya kan. Dari kita belum ada kok. Dari papa saya masih bujangan bolak-balik Jakarta ya temannya si Sani Rahim ini. Nah saya kalau ke Jakarta suka mampir ke rumah Pak Awang ini di Kalibaru Timur. Mampir. Gimana masuk politik? Dulu bapakmu suruh masuk politik kalian nggak mau. Iya. Sekarang masuk politik. Malah masuk politik. Dia ngomel lah. Ya udah gue nggak mau debat namanya. Gue dari DPRD. Terus gue balik ke tempat dia. Sering datang ke Jakarta gue mampir. Pak Awang. Aku mau jadi bupati, Pak Awang.
Mana mungkin Hok kau jadi bupati? Mukanya. Nggak. Muslim 93% di Belitung. Iya Partai Bulan Bintang itu menguasai fraksi 55%. Jangan harap. Kalau dulu kan dipilih DPRD. Iya. Mana rumusnya kau jadi bupati, Hok? Iya. Dia ngomong semua, anak-anak liatin gue semua. Aduh, malu juga. Terus kemudian dia tarik gue masuk. Hok, ikut saya ke kamar. Kasih nasihat. Enggak. Apa? Sampai kamar itu aja bilang apa tuh, Kak? Gini Hok ya. Sekarang aku mesti buka cerita ini. Sebelum bapakmu meninggal, bapakmu minta saya jaga kalian. Gue pikir mau nasihat ini. Maksudnya lu jangan bandel nih, gue udah jadi bapak lu nih. Bapak lu bilang sama saya, Wang, kau jaga anak-anak seperti anak kamu ya. Karena saya mau pergi duluan daripada kamu. Terus Pak Wang bilang, gak mungkin lah, aku lebih tua 4 tahun. Kau jangan sembarangan ngomong. Nah, ya, teman biasa kan. Kayak ada paranormalnya ya. Jadi, makanya ada spiritualitas ya. Lu jangan ngomong gitu loh. Lu pecek sama saya, Wang. Ini Pak Wang cerita nih. Kalau dia cerita aku sudah jadi bupati, gue gak percaya. Kau pecek sama saya, Wang. Kau itu panjang umur. Kamu masih sempat lihat Ahok jadi bupati. Kamu mau jadi bupati. Secara manusia nggak mungkin kamu jadi bupati. Tapi kalau impian bapakmu itu Tuhan jawab. Kamu jadi bupati. Cuma saya nggak tahu caranya gimana. Kamu pasti jadi bupati. Karena itu omongan bapak lu sama saya. Terus tahu-tahu pemerintah rubah peraturan, ada pilkada langsung. Iya. Terus kemudian setelah saya renungin ya, kenapa dia bilang kalimat, kamu masih sempat lihat Ahok jadi bupati. Dia nggak sempat lihat Basuri jadi bupati. Oh, jadi setelah dia meninggal tahun 2010 sebelum Basuri dilantik ikut bupati. Jadi Pak Wang meninggal 2010 awal ketika saya jadi anggota DPR. Saya masih datang pemandiannya sampai mandi kafan kan Muslim kan. Saya tungguin sampai kubur semua baru aku pergi. Dia nggak sempat lihat. Malah cuma lihat Pak Ahok jadi bupati, udah makanya bapak saya ngomong kayak itu. Saya dulu nggak pernah berpikir. Kenapa ada kalimat cuma masih sempat lihat Ahok jadi bupati. Dia nggak sempat lihat Basuri jadi bupati. Spiritualitas. Kita nggak paham. Jadi kalau kata teman saya waktu saya jadi bupati, kan gue adalah pejabat yang anak buah pejabat yang gue mau tabokin dulu. Dia telepon saya begitu saya jadi bupati itu, Pak. Waduh, Pak. Ini the power of dream and belief. Bayangin mana mungkin gue jadi bupati. Gue mau tabok pejabat tuh bilang, gue jadi bupati lo, lawan lo. Karena bapak gue bilang waktu tutup pabrik kan, kamu nih lupa pepatah kuno. Orang miskin tuh nggak bisa lawan orang kaya, tau nggak? Kalau di dunia korup gimana mau lawan? Gak ada keadilan. Orang kaya jangan nendang pejabat lu. Bangkrut kayak lu nih, tutup pabrik lu. Lu mau tabok pejabat ya tutup tabok. Iya, itu aku dengar itu. Itu bapak gua ngomong gitu, Pak. Nah, tapi the power of dream and belief. Iya, udah seizin. Dia ada harapan, mungkin doa orang banyak juga ya. Iya. Kata bapak saya, ada orang yang melayani paling banyak. Siapa mau jadi pejabat, dia harus banyak melayani. Bekerja paling banyak. Lebih capek. Itu prinsip. Iya. Siapa mau paling besar, dia harus kerja paling banyak. Ini yang prinsip benar ya kita bicara ya. Iya. Akhirnya ya saya sampaikan. Kan nggak gampang orang mau percaya. Mana mau dengar. Tapi saya tinggalkan nomor telepon saya. Satu hari waktu kamu susah, kamu boleh SMS saya. Nah, waktu saya di DPRD, itu berbalik. Jadi menarik politik itu, teman. Kan saya PIB dibilang partai ikut baba lah, partai ikut babi lah, macam-macam terjadi. Saya udah dengar deh gitu. Saya udah sering tuh. Tapi begitu kalau kamu pakai uang memenangkan suara rakyat, begitu lu dilantik, lu didatangin lu takut sendiri lu. Kenapa? Kan minta duit semua. Waktu belum jadi lu kasih gua duit. Waduh. Apalagi lu udah jadi pejabat. Ada lagi konten kreator begitu, Pak. Iya dong. Iya, konten kreator juga masalah ada, Pak, yang begitu. Itu rumusnya gampang. Kan gitu dong. Iya, kan lu bagi-bagi ini. Ya dia kan minta itu. Iya. Jadi bisa bayangin nggak? Kalau orang yang masuk ke DPRD dengan uang, lu mulai tutup pintu lu. Lu juga jadi berat masuk ke DPRD terus minjem duit. Kan lu mesti tambah gede ruangan rumah lu dong. Kan jadi pejabat. Ada keterikatan. Lu tadi naik motor. Lu pengen beli mobil. Tadi mobil istri anak lu nggak jalan-jalan. Sekarang pakai bensin. Iya. Duit lu nggak cukup. Datang orang minta, lu udah hindar-hindar nih. Marah orang. Nah, sedangkan saya, kalau saya duduk di kantor, orang datang. Mana duit minta bantu? Nggak bisa.
Wah kan kita pilih kamu. Aku jawabnya dengan enteng. Model lu udah gue usir kan waktu kampanye dulu. Jadi aku ada pemilihan yang jelas. Nah, aku cuma punya nomor SMS gua. Lu nggak usah datang jauh-jauh. Lu SMS gua aja. Gue bantu lu secara Nanti gua prosedur. urus selama bisa apa gua bantu. Iya, iya. Tapi kita udah nggak ada duit nih. Ya udah kasih 20.000 isi bensin lah dari gaji. Iya, iya. Nah, yang paling lucu rumah ibadah nih. Ada partai janjiin. Udah menang kagak dipenuhin, udah dibongkar lagi nih. Ini gawat banget nih. Ada yang kalah ditarik semennya. Tarik apa nih lucu nih. Terus, Iya, itu seringnya begitu kan. terus mereka cari saya. Saya dari DPR kan. DPRD. Gimana nih? Lu jangan marah sama kita ya. Tadi kan mau pilih partai gua nih. Begitu itu kasih janji duit lebih gede. Pergi kan. Pindah. Kan gua cuma kasih kartu nama melulu. Nomor Iya. HP melulu. Jadi udah. Habis itu. Dia datang kumpul. Nggak cukup duit. Ya udah gua ajarin. Gua pernah bikin gereja. Caranya gampang. Ini mau bangunnya berapa lama? Ya udah keluarin kertas, masing-masing isi. Lu tiap bulan mau sumbang berapa? Lu jangan naik mobil kijang kapsul lu. Tuh kijang kapsul kan mewah kan. Lu naik kijang kapsul, rokok mewah tapi lu sumbang 500 tuh. Lu tulis tuh 5.000 nggak bisa. Tulis. Aku langsung tulis. Otaknya main ya, otaknya main. Jadi lembar pertama tiap bulan gua tulis, gua paling atas. Iya. Ahok 2 juta sebulan. Dari mana duitnya? Duit tunjangan rumah DPRD. Iya. 2 juta. Ngisi lo semua. Kalau ada yang ngisi lebih gede dari gua tulis di atasnya lagi. Oke. Nggak ada yang berani. Jadi di bawah semua Semua ya. tulis. Iya. Ya oke. Kekumpul. Kumpul dong. Mm-mm. Gue juga nggak pernah berpikir jadi bupati kan. Terus mereka bilang, Hok, nanti jadi bupati kita aja. Mana bisa bupati DPRD. Orang fraksi bulan bintang 55%. Ini mau milik gua. 5 tahun lagi, Hok. 5 tahun lagi lu lupa. Gua bilang. Oh, berarti yang pertama kalah ya? Kalah. Lu lupa sama gua bilang. Enggak, bupati menang. Akhirnya tahu-tahu ada perubahan pilih langsung, tau gak? Yang itu, perubahan itu yang bikin menang ya? Lalu mereka mulai sadar. Ingat cerita bapak gua segala macam tuh. Berarti ini bener. Memang dari bapaknya sama. Tapi rakyat itu bisa gampang sekali ditwist orang. Gampang sekali lupa sebetulnya. Oh begitu ya karakternya ya? Kan karakter manusiawi kan. Iya. Karena semuanya Kakek nenek udah meninggal, semua orang punya kepentingan. Gue lagi susah. Iya. Lu nganterin beras 10 kilo buat gue, ya gue pilih lu lah. Iya. Lu merasa lu berjasa kan. Iya. Cuma Itu saya potong ini Pak Ahok sirkus. ya kan. Ini kan Pak Ahok kan sudah sangat mengerti karakter orang-orang kita. Sebenarnya kalau mau cari cuan enak loh. Kita bicara fair ya. Iya. Nah artinya kan Pak Ahok ada tendensi di mana Pak Ahok nih punya ada ilmu pengusahanya, ada ilmu politiknya. Kenapa Bapak lebih konsisten untuk di politik? Itu jadi pertanyaan orang besar. Karena saya adalah politisi edukator. Politisi edukator. Ya, itu. Artinya apa ini? Jadi kalau kita bandingkan, kalau politikus atau politisi yang bukan edukator, dia mau mendidik rakyat itu udah untuk keuntungan dia. Dia targetnya supaya memanipulasi kamu, gimana cara baikin kamu, kasih barang apapun yang kamu suka. Ya survei kan? Ya. Lu suka souvenir apa? Beras, duit. Ya gue penuhin. Oke. Asal lu pilih gue. Kalau politisi edukator, gue kasih tahu lu mirip yang bener lu kayak ini. Makanya mesti yang bersih, transparan, profesional. Lalu nggak mau milih gue, ya nggak apa-apa. Karena gue percaya kekuasaan tuh amanah dari Tuhan. Ngapain gue ngotot? Jadi gue nggak mau manipulasi lu, tapi itu namakan politisi edukator. Berarti tidak ada ambisi di sana Pak Ahok ya berarti? Bukan nggak ada ambisi. Lu kalau ambisi, ini kalimatnya nih. Aku kira menggambarkan itu paling cocok tuh kutipan Martin Luther King Jr. Aktivis hitam tahun 65 memperjuangkan hak pilihnya orang kulit hitam di Amerika. Dia bilang gini, dalam bahasa Inggris ya, dia bilang gini. Kekuasaan kalau tanpa cinta, tentu cinta sini saya terjemahkan cinta negara, cinta rakyat. Pasti kasar, sembrono, dan korup. Tetapi, kalau kamu punya hati cinta negara, cinta rakyat, ini bapak saya sudah ngomong, tidak memiliki kekuasaan, kamu tuh sentimental dan kurang darah. Jadi, tapi bukan berarti kita tidak ambisi memiliki kekuasaan. Itu masih kalimat berikutnya, paragraf berikutnya. Kekuasaan di posisi terbaik ketika dia cinta mengimplementasikan tuntutan keadilan sosial. Nah, lalu ke paragraf bawahnya. Keadilan, kan negara ini didirikan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu
posisi terbaik keadilan sosial itu di mana sih? Ketika menggunakan kekuasaan, mengkoreksi segala sesuatu yang menentang cinta negara, cinta rakyat. Jadi itu harus seorang negarawan atau seorang pejabat di Republik ini harus punya hati cinta negara, cinta rakyat. Harus menggunakan kekuasaan dia, mengkoreksi. Kan sebangsa tanah air kan, kita kan satu anggota tubuh nih. Iya. Kita nggak bisa bilang, kuping gua nggak butuh mata lu. Lu bayangin kalau muka lu semua mata lu, stres gak lu? Iya. Kan nggak mungkin dong, ini kan satu bagian tubuh nih. Nggak mungkin dong ini kepotong kita nggak sakit. Sama kayak berbangsa bernegara. Kita nggak ada urusan, lu partai hijau, kuning, merah, sama. biru. Kita nih sama-sama jaga rakyat ini perutnya kenyang. Iya. Otaknya bisa cerdas, dompetnya penuh nih. Amanahnya kan begitu. Iya kan? Jadi harusnya kita kesampingkan. Kita nggak mau zero sum game. Kita nggak mau menang-menang lu menang, gua kalah, atau gua menang, gua habisin lu. Itu penjahat namanya. Bukan negarawan. Itu nggak bisa. Itu namanya kan, itu yang harus kita miliki itu loh. Nah, kalau menurut saya, teman saya bilang, kamu ini politisi edukator kalau gitu. Lu nggak peduli orang pilih atau nggak pilih. Lu terus ngajarkan aja nih. Iya, kayak dosen aja gitu, ngajar sembari praktek kan. Ya, ngajar. Kalau sampai, ada teman-teman saya nanya ini. Lalu gimana lu terpilihnya? Ada 2 syarat, saya bilang. Masyarakat pemilih yang saya ajarin paham. Mesti tuntut standar yang tinggi dari pejabat. Iya. Kita beli barang aja mau beli kualitas yang terbaik dong. Nah, kenapa waktu kamu menentukan nasib kamu negara ini, kok kamu sembarangan kasih beras, kasih apa, nggak peduli? Kamu sadar nggak nih 7 turunan lu bisa masalah loh. Tapi Pak, kita kan udah tahu masalah ini dari dulu. Susah mengedukasi masalah seperti itu. Karena kekurangan politisi edukator, Bos. Iya, cuman sendiri mah bagaimana coba? Mana mungkin sendiri. Nanti lahir Pak Ahok berikutnya, Pak Ahok mungkin, pasti banyak. Iya, tapi ini nanti kan. Gue lagi berusaha mempengaruhi lu kan sekarang. Iya, gue lagi dengerin nih Pak ibaratnya. Pendengar juga gue masih mempengaruhi. Sebenarnya udah banyak yang denger itu. Mempengaruhi kan supaya orang bisa ikut kan. Cuma kan begitu udah masuk ke politik, udah punya power, kekuasaan berbenturan. Tapi kan bukti kan gue masih eksis. Iya, tapi kan banyak kendala. Iya kan, kita harus fair dong. Kalau masuk ke tahanan itu retret kuliah, Bos. Iya, paham. Makanya keluar kan jadi S3 kali. Cuma kan banyak S2. Biar bagaimana gini loh, Pak. Sebagai manusia kan kita berpikirnya sederhana ya. Gue nih masuk ke dalam satu profesi lah. Gue masuk politik lah. Tapi gue juga mikir. Gue di sini kan ada sesuatu yang pengen gue capai. Anggaplah gue pengen mengedukasi orang tentang berpolitik yang benar dan gue pengen menjadi seorang yang nomor 1 nih dalam hal ini untuk membangun satu pemikiran yang baik bagaimana bernegara dan bangun negara ini dengan semua kondisi. Cuman masalah gue banyak nih, nggak mungkin nggak dihitung dong. Masalah gue banyak, pasti banyak benturan, banyak orang yang nggak suka, pasti gue dijegal dan itu terbukti pelan-pelan kan Pak Ahok dari yang naik itu dihantam. Tapi paling tidak masyarakat kan akhirnya tahu kan pernah ada seorang Ahok yang hampir 24 jam bangun tidur cek telepon, hujan juga nggak tidur, yang lu bisa datang warga, gue balasin WA lu, gue urusin lu sampai semua urusan. Itu sih ya. Kalau gue nggak bikin standar ini, iya betul. Lu masih berpikir, nggak mungkin lah gubernur mau gitu bantu kita, mau terima kita, mana mau ketemu kita. Paham. Minimal. Tidak pernah ada akhirnya. Minimal gue bikin satu showcase. Iya. Makanya mungkin gara-gara itulah orang bilang gue nggak harmonis. Apa yang nggak harmonis? Gue bilang, kalau dalam satu orkestra, orkestra musik nih, pertama, masing-masing alat berbeda kan, kita terdiri dari berbagai partai, berbagai orang yang berbeda dong. Mentang-mentang punya band di penjara katanya. Nah, iya dong. Bener ya? Iya. Jadi maksud gue gitu dah. Ini orkestra kan. Iya Pak. Lu mesti ikutin nada yang sama dong. Kita main alat musik berbeda, tapi harus dengan nada yang sama. Iya, satu. Baru itu namanya harmonis. Berbagai alat berbeda, berbagai latar belakang berbeda, memainkan lagu yang sama. Itu namanya orkestra yang harmonis dong. Nah, gue kenapa cap gak harmonis? Lu alat berbeda sih semua dilahirkan dengan suku, agama, ras, golongan berbeda kita ya. Berbeda. Kan Bhinneka Tunggal Ika nih. Betul. Tapi kalau lu main nada yang salah, gue main sendiri yang bener, lu mah bukan gue yang gak harmonis, lu yang gak harmonis, Bos. Iya, cuma kan didengarnya jadi satu semuanya jadi gak enak kan? Itu yang gue bilang. Itu namanya politisi edukator. Iya.
Satu lawan? Enggak juga. Satu Kok. Dulu aku sering ketemu orang naik pesawat gitu. Lu berani banget lu gini-gini. Lu sendiri lu. Iya. Tuh gue bilang. Kalau gue tahu gue sendiri, gue udah ngumpet di gua aja gue. Kenapa gue berani? Karena aku yakin masih banyak orang di Indonesia ini, di dunia yang pengen menjadi politisi edukator. Iya. Cuma kita belum saling kenal kan? Iya. Belum ada kekuatan kan? Iya. Nah kita harus percaya masa depan tuh ada. Yang penting kita tetap Berusaha di situ. percaya. Dan hasil sejarah membuktikan tuh. Orang yang baik itu turunannya itu jauh lebih berhasil daripada orang yang nggak benar kok. Iya. Udah ada penelitian kok. Jadi kita kenapa takut? Iya. Jadi sebenarnya dunia ini udah mengajarkan, kadang-kadang kita gini lah. Kita semua takut gelap lah, umumnya gitu ya. Orang takut gelap. Kita nih lupa. Satu korek api kecil saja, itu gelap itu hilang loh. Iya lagi. Iya dong, kan fakta nih. Tapi kita tuh saya berpikir, aku cuma satu korek api, percuma. Tapi lu pernah nyalain. Kita lupa, gelap itu nggak bisa menutupi cahaya. Mungkin nama keluarga gue Cahaya Purnama. Oh iya. Kayak gitu lah. Bisa ya masuknya. Tunggu sebelum kita ke lain-lain Pak, saya mau nanya Pak, Ahok itu datang dari mana ya? Siapa yang kasih nama ya? Nama asli gue tuh Ahok. Oh, nama Chinese-nya? Jadi bapak gua kan, Oh, dia nama punya Oh. dream kan. Iya, iya, Bapak iya. gua punya impian, anaknya itu mesti belajar segala hal. Ban itu tuh, ceban noban itu puluhan ribu loh. Hok itu hok belajar, bukan hok hoki gua. Oh, Hoknya belajar. Kan gua orang HK kan dari bapak gua kan. Oh, ban Hok jadinya. Hok itu belajar punya, bukan. Kalau Hokkien kan hoki kan. Adik gue si Hari baru namanya Ban Hok sebetulnya, hoki kau pakai Hokkien. Oh, dia pakai hokinya. Oh. Dia pakai hoki. Makanya dia hoki mulu, jalan-jalan mulu. Gua kenapa? Belajar melulu kan. Belajar jadi gubernur, belajar di tahanan, belajar belajar semua lah tuh. Itu yang Ban Hok. Sekarang gua lagi belajar Mandarin, belajar bahasa Inggris, belajar main jadi musik. Banyak, jadi ribuan hal yang dipelajari, puluhan ribu yang dipelajari. Pak, waktu di penjara belajar apa aja? Banyak. Yang band itu jadi apa sih Pak? Gini. Band itu bagian apa sih? Di dalam tahanan tuh lucu. Dalam tahanan tuh lucu. Kadang-kadang ada polisi datang mau jenguk kita kan. Ada jenderal mungkin mampir. Waduh, kita udah malam udah pakai celana pendek, udah mau tidur nih. Kan gua nggak mungkin bilang dong. Bilangin, Ahok nggak ada. Nggak bisa. Lucu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada lucunya. Iya. Jadi mau nggak mau kita mesti keluar ketemu dia kan. Nah yang lebih gawat lagi, polisi ditahan. Gue ditahan di Propam nih. Karena tempat tahanan utama itu teroris. Jadi gue ditahanan polisi. Teman angkatan dia datang rutin dong. Satu geng kan. Satu geng. Begitu datang pasti nyanyi-nyanyi. Wah kita di dalam, gua kagak bisa nyanyi. Kagak bisa main alat musik. Makanya Tapi mereka panggil, Bang, gabung bang, nyanyi bang. Aduh nggak bisa, gua bilang. Bisa bang, enggak aku nih Deftun. Enggak bang, nyanyi bang. Kita ditahan kan takut juga mau polisi ngajak melulu, masa lu nggak laden. Ya udah, nyanyi. Bisa lagu apa? Aku aja nggak gitu tahu lagu, kok nggak bisa nyanyi kok. Tahu lagu gereja doang. Gue di gereja aja gue lip sync kok. Soalnya kenapa tau nggak? Kalau gue nyanyi gereja nih, gue kenceng dikit, itu jemaat depan pasti noleh ke belakang tau nggak? Ini nyanyi kok kayak nyanyi apa lagi pidato lu? Lagi gini kan tiba-tiba siapa nih marah-marah? Sore Pak kan udah itu banget Nggak ikut nada kayak ngomong. Iya Pak. Terus bisa kebayang nggak? Gue nggak mau nyanyi nih. Pendeta kan dari mimbar kan? Dia bisa lihat kita loh, kagak nyanyi loh. Jadi lip sync lucu banget. Waduh repot kan? Jadi pura-pura mulutnya. Jadi gue di gereja pendeta kira gue nyanyi, tapi depan kagak dengar suara gue. Terus dipanggil sama bapak-bapak polisi ikut band jadi apa? Nyanyi. Kan dia bisa main alat musik ya kan? Ampun. Udah bang, nyanyi aja bang. Kita coba lagu apa? Biasa ke karaoke mereka kan? Oke. Lagu Mandarin bang. Aku nggak tahu yang mana. Karena mukanya lucu banget. Gue juga nggak ngerti lagu Mandarin. Gue juga nggak pernah ke karaoke. Ada rasisnya dikit ya. Iya. Gue nggak ngerti. Dia lebih tahu. Pak Ahok ada tahu lagu Mandarin dah? Gue antara tahu nggak tuh, mak gue nyanyi, gue juga lupa judulnya apa. Pak Ahok kayaknya kayak gue nggak tahu suka nyanyi terus gitu-gitu. Dia bilang, Tunghua. Ini lagu paling top di karaoke. Gue juga nggak tahu. Dia bisa nyanyiin, gila nggak polisi? Iya. Ya udah. Ambil di print out itu lirik lagunya. Nyanyi nih. Dia bisa gini. Bang,
abang nggak deftun. Tapi Abang bisa nyanyi, cuma nggak tahu caranya. Ya udah kita ikutin, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi aku di dalam belajar 162 lagu akhirnya. banyak ah. Banyak lah, kan vokalis tunggal di dalam. Coba tes. Tes. Mandarin, coba Mandarin. Itu lagu mak gue di kamar mandi. Oke, oke. Dia kalau tiap kali datang ke kawinan, udah pesen. Itu lagu Mak Ahok, jangan dinyanyiin Yang dulu. mana nih? Yang mana? Ye liang tai pe wo sing. Wah, asik. Teresa Teng. Oke, coba. Tipis saja. Mulai gini. Aduh. Ni wen wo ai ni yu tuo sen. Asik. Agak bergetar. Bukan agak bergetar. Oke. Boleh loh. Lagunya Rolling Stone gue bisa. Coba. Oh, itu lagu rock boleh itu. loh. Itu musiknya masih kenceng tuh. Boleh. Lagu apa? Paint It Black. Oke. Hah? Itu enggak? Tuh, lagu gimana nih? Ingat dulu liriknya. Paint It Black itu gitu. I see the red door and I want it painted black. No color anymore, I want them to turn black. Suara ini yang masuk ya? I see the girl walk by dressed in their summer clothes. Cukup, Pak. Nggak, tadi awal enak. Yang ini cukup. Iya, cukup. Bagus. Tepuk tangan dulu ya. Gue bisa main piano sampai nyanyi sekarang berapa lagu? Nggak usah, Pak. Cukup di situ aja. Kita udah percaya. Jadi kalau yang saya lihat dari Pak Ahok ini, dia kalau bicara... Kan Banhok. Iya, Banhok. Dia bicara, dia pelajar, dia orang yang mempelajari hidupnya, perjalanannya. Ini kan sebenarnya satu hal yang menurut kita di Indonesia tuh jarang ya, Pak. Ada politikus yang seperti itu. Bapak nih menjadi orang yang menurut kita membawa harapan itu ke depan. Cuman... kita mau bicara politik dikit. Ini kan masalahnya banyak, Pak. Ya kan ya? Kebijakan-kebijakan Bapak aja dulu bisa dihantam sama pihak lawan, ya kan? Nah, dengar-dengar katanya Bapak dan pihak lawan nih kemarin WA-WA-an katanya. Iya kan? Romantis, betul ya? Apakah itu benar? Ini masih masuk Pak Anies kan? Pertama gue bilang nih, Pak Anies bukan lawan gua. Bukan lawan. Tapi aku juga perlu jelaskan. Udah lucu nih. Saya kira Pak Anies tidak ada maksud menyampaikan berita itu seolah-olah kami ada pertemuan rahasia. Terkesannya jadi kayak begitu. Saya kira beliau nggak ada maksud ke situ ya. Mungkin wartawan salah tulis atau apa, saya nggak tahu. Iya. Tapi yang pasti, waktu saya keluar dari tahanan, saya pertama ketemu Pak Anies itu hampir 5 tahun yang lalu. Ketika pelantikan anggota DPRD DKI di kantor DPR. Itu ketemu, ya aja cuma nyapa, gimana kabar? Ya Pak Anies kan orangnya ramah gitu kan. Gimana kabar? Wah, saya dengar udah punya anak ya. Ya udah itu aja. Iya. Nah, ketiga kali ketemu, baru Juli kemarin, 19 Juli. Pas anak ketum Apindo, Ibu Sinta Kamdani, di rumahnya pesta nikah anaknya. Ya, saya udah macet. Waktu saya pulang, ketemu Pak Anies sama istrinya. Saya sama istri saya juga. Ketemu Dubes Maroko, satu bagi kan. Rumahnya gede banget, naik bagi. Ya, terus orang ngajak-ngajak foto. Terus Pak Anies, kita foto-foto. Si Dubes Maroko foto nih. Dikirim foto. Terus Pak Anies tanya, ih, nomor WA-nya berapa? Oh, baru ya? Baru nanya ya? Jadi lucu banget. Apa? Komedi politik ya. Iya. Jadi akhirnya gue sebutin nomor gue dong. Iya, akhirnya ya. Nah, lalu dia langsung biasa kalau dapat nomor dong. Tes Anies. Bapak-bapak banget. Gitu kan? Ya, tes Anies. Iya, gue baca lah. Oh, terima kasih. Jadi dia bilang, kalau sempat kita perlu kumpul-kumpul ngomong. Iya, siap, makasih. Itu dong. Sampai hari ini nggak ada WA lagi. Oh, begitu dong. Ternyata. Itu sih. Pak Anies, langsung aja poinnya. Aduh. Soalnya Pak Anies juga udah kesini kan. Kemarin aku juga suka ngobrol-ngobrol mengenai kondisi di mana mungkin nggak Pak Anies untuk naik ke DKI lagi. Dia sih belum ngasih jawaban. Kalau Pak Ahok udah bisa ngasih jawaban belum? Ya, kalau kita kan, saya bilang, saya kan petugas partai. Nunggu ya? Partai, kebetulan Partai PD Perjuangan nggak cukup kursinya. Hah? Untuk mencalonkan. Kita butuh 22 kursi untuk mencalonkan. Jadi bagaimana ini? Kita baru punya 15, 16 ya? 15 ya catatannya.
Karena Jadi waktu itu pikir 16, ternyata 15. Solusinya gimana itu, Pak? Nah, butuh kerjasama dengan partai lain. Oh, collab. Nah, tapi partai lain kan kelihatannya juga Punya calon sendiri. udah punya calon sendiri. Nah, jadi kalau saya pikir, makanya saya bilang, bagi saya, jabatan itu penting untuk mengkoreksi segala sesuatu yang tentang cinta negara, cinta rakyat. Yang tadi kita bicara. Kekuasaan. Tetapi, tidak ada jabatan bukan berarti saya tidak meneruskan mengedukasi secara politik. Di posisi apa tapi? Kan saya bikin program A3. Oh iya nih, apa Saya itu juga ya? bikin kayak podcast A3 offline. Talk show ya? offline, Bapak iya. punya talk show apa? Gubernur DKI bisa apa? Gubernur Iya. DKI bisa Ini udah apa? kedua. Ini udah kedua. Pak Ahok no filter. Ya. Udah dua nih. Ini yang kedua. Heeh. Karena kemarin tiketnya habis pada suruh kita belum sempat. Ya udah kita naikin harganya. Laku juga sold out pada bilang belum habis juga. Mungkin berarti ada ketiga lagi nih. Itu tapi nggak direkam ya? Rekam, naikin ke YouTube. Saya punya YouTube. No filter. Pak, Kan aku sekarang kan sudah lebih bijak. Iya sih kayaknya ya. Tapi siapa yang setuju Pak Ahok sekarang lebih calm down, lebih santai? Siapa yang Sama setuju? lah, karakter sama. Cuma gini, kenapa aku mesti lebih pelan? Mm-mm. Kita kalau bawa mobil ya, Mm-mm. kalau kamu terlalu ngebut, lihat ada bahaya, lu ngerem, tetap itu mobil ngeluncur lu, nabrak. Iya. Nah sama juga kalau bicara. Hmm. Lu kalau bicara terlalu cepat, lu saat nggak boleh ngomong punya nih. Iya. Nggak rem bos, lewat blong. Nah, makanya sekarang gue ngomong agak gue pelanin dikit. Kelihatan soalnya. Supaya gue bisa, kalau sampai bablas gue rem-rem. Ya, gitu. Tapi udah enak Pak, saya sekarang ngelihat udah ada senyum-senyumnya. Saya pertama lihat Pak Ahok tuh, saya lihat Lu lihat gue di tahanan ya gue kagak senyum enggak, lah. wah ya. Tapi Wah lihat bapak di tahanan lah. Tahanan apa yang mau senyum bos? Aduh. Orang, apalagi yang datang bilang gini loh gitu Pak. Waduh nggak berasa ya. Lu udah setahun sini nggak berasa ya Hok ya. Nggak berasa. Coba lu yang di dalam. Pak coba mau nanya, Pak Bapak kurusan itu gara-gara keluar dari penjara? apa Oh enggak. emang- Aku emang sempet gara-gara- aku naik turun. Ini gara-gara ada kesehatan Enggak. makanya. Ini kurus waktu COVID gue lari. Oh jadi olahraga. Ya, lari. Udah lari terus kena COVID. Gue main golf. Main golf baru sadar. Orang kan mesti belajar golf dari umur 5-6 tahun kan. Gue belajar dari umur 56 tahun. Oke bagus. Jadi akhirnya nggak fleksibel. Oh berarti Pak Ahok tuh malah olahraga ya? Hah? Nggak, Tanya aku, Rizka. aku olahraga cuma senam-senam versi gue. Gue di rumah versi gue nih. Apa itu? Dan gue nggak pernah ke gym juga dulu. Aku Senang-senang nggak pernah- versi Pak Ahok tuh apa sih? Ya emang ayun-ayun lah, kayak orang Tai Chi lah. Katanya panjang umur mesti gitu. Kayak- Gue mesti ayun-ayun, pok semua itu mesti. Yang penting lu cepet. Yang penting semua darah lu jalan Lu tau panjang nggak? umur. Lu pernah lihat gak di taman-taman ada orang Cina yang udah tua, dia gini-gini. Pokoknya itu pokoknya panjang umur. Pokoknya panjang umur. Tapi panjang umur loh. Serius, umur, dia tuh kan? cuma begini-begini. Iya. Begini-begini. Tap, gini-gini. Iya, tapi umurnya panjang ya. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan. Berarti belum tahu nih Pak ya ke depannya. Tapi ada kemungkinan nggak Bapak tetap akan turun di DKI menjadi wakil juga? Kita secara undang-undang tuh udah gubernur nggak boleh turun jadi wakil loh. Hah? Masa? Ada undang-undangnya. Nomor berapa tahun 2016 Serius? ya? Oh, Ada jadi Bapak nggak mungkin turun jadi Nggak bisa. wakil karena Nggak udah bisa. pernah jadi Nggak gubernur. bisa. Oh, udah nggak bisa ya, udah cannot gitu ya. The Itu only way undang-undang. you gubernur. Iya. Oh. Gua sama bisa PDI Perjuangan kemarin bisa mencalonkan Utu nih. Hmm. Saya pun nggak bisa maju lagi bareng Mas Jarot. Karena Mas Jarot waktu saya mundur jadi gubernur dia. Nggak bisa ya? Nggak bisa juga sama Jarot. Oke, berarti kita udah jelas Kan ya. Jarot kan nggak gubernur bisa ya? kan, dia nggak bisa lagi. Kan Jarot udah jadi gubernur kan. Heeh. Kalau Jarot sebelum sempat gubernur, baru PJ, nah dia bisa. Apalagi sekarang kursi nggak cukup kan kalau kita kerja sama partai lain, pasti partai lain pengen wakilnya dari dia dong. Iya. Pak, aku mau nanya Pak. Ini sepele. Kenapa Bapak pilih PDIP sih waktu itu? Cerita ini panjang. Ditipisin aja Pak. Jadi Kenapa sebetulnya PDIP? saya nggak suka politik. Makanya waktu bapak saya minta saya masuk di Golkar segala macam, Berat hati. saya nggak suka. Saya mau jadi konglomerat jujur aja. Iya, saya juga. Karena saya berpikir dengan jadi orang kaya bisa bantu orang banyak. Betul. Lalu bapak gua bilang, nggak bakalan. Lu percaya sama gua. Sekarang gua anggap lu punya duit 1 miliar kata bapak gua. Ini kampung kita waktu itu UMP cuma 400 ribuan ya. Iya. Lu bagi deh tuh. Lu bagi deh 500 ribu. 1 miliar lu 2.000 habis.
Lagi pula gue tanya, emang lu ada untung 1 miliar tiap bulan di kampung ini? Nggak mungkin. Lu kalau untung 1 miliar juga nggak mungkin lu bagi dong. Iya, sama kayak kita kasih ikan sama pancing nih ya. Beda kalau lu pegang APBD. Hmm. Lu bisa bikin semua rakyat punya hasil uang itu. Itu bedanya kenapa saya pengen kamu jadi pejabat. Oke. Yang termulia itu apa nomor 1? Bukan pengusaha. Pejabat. Karena pejabat itu yang menentukan nasib orang. Iya, itu benar. Pedagang itu nomor 7, apa nomor 6 dia bilang. Iya. Jadi lu kalau mau mesti nomor 1. Dia ditentukan sama si pejabat. Ya, Anda harus. Dan nggak semua orang bisa dapat jabatan kalau tidak Tuhan izinkan juga loh. Iya. Ini satu rumus yang Makanya ajaib. sekarang banyak pengusaha mau jadi pejabat loh, Pak. Itu penguasa H. dong. Pengusaha dan penguasa jadi nama penguasa H. Ada batuk kencang di sana siapa ya? Partai mana itu? Penguasa H. Dari partai mana itu tadi? Iya, lanjut. Nah, dia gak suka politik lah. Sampai kemudian tahun 2003, saya diminta dari Pak Taufik Kemas, pimpin PDIP di Belitung Timur. Saya datang nih ke partai ini, yang teman-teman yang kita bantu. Saya udah jadi pejabat. Terus mereka bilang gini, tahun 2003 tuh. Nah lu ya, udah Ibu Mega jadi presiden baru mau ikut gabung ya. Dulu lu kemana lu? Ya, dulu kan kita takut bos, kita punya pabrik. Mana berani kita terang-terangan. Jadi yang masuk list-list itu kan orang-orang yang berani kan. Ya udah. Aku lapor. Bang, nggak jadi bang. Jadi maunya apa? Saya akan buktikan saya mampu. Saya ikut partai baru aja. Partai yang mana? Kemudian ada partai telepon. Saya udah minta doa gini. Partai mana telepon gue yang baru gue mau ambil. Terus telepon. Partai apa? PIB. Wah cocok juga ya. Partai ikut Basuki. Wah ini cocok nih. Partai ikut Basuki. Ambil. Akhirnya gue masuk nih ke DPR nih. Aku masih ingat Bang Taufik almarhum marahin saya. Namanya. Lu kira lu hebat. Itu kan suara PDIP yang lu ambil. PDIP sekarang harusnya 4-5 kursi, gara-gara lu ambil 2, kita jadi tinggal 2 juga. Akhirnya sisa-sisa nggak jadi 5. Coba kalau lu nggak ambil. Ya kan aku cuma buktiin bang, bahwa gua ini bisa. Ya dong? Agak-agak sombong ya. Agak-agak sombong. Jadi bupati nih. Iya. Kamu waktu gabungan. Bang Taufik kirim lagi orang. Dia orang Belitung, dia DPRD di Depok. Dia orang Belitung. Haji dia. Dia bilang, Hok, kamu jadi wakilnya Bang Samsirwan. Datang dia ketemu saya. Ngomong 3 jam dia telepon. Ahok nggak mau. Oh dia marah-marahin. Lu mana bisa? Lu kan turunan Cina. 93% Muslim. Lu jadi wakil lah. Gue bilang nggak bisa. Karena dia tuh nggak pernah di Belitung. Orang lebih kenal gue daripada kenal dia. Gue di DPRD. Iya bener. Nggak bisa. Ya udah pisah. Kalau gitu mau gimana? PDIP mau calon sendiri. Ya silakan bang. Aku akan calon sendiri ya bang. Lu pakai partai apa? Aku akan kontak BNBK nih. Gue nyalon nih. Terpilih saya. Tuh gue diterima lagi Bang Taufik. Iya. Emang hebat kau ya. Kau memang hebat ya dia bilang ya. Kau bisa. Boleh. Terus baru 17 bulan nih. Iya. Olah lagi Bang Taufik. Aku mau maju gubernur. Bubble. Wah. Dia udah bilang nggak bisa nih. Iya. Ini udah mau calonin si Pantat wali kota. Lu ngomong sama dia supaya dia batal. Nah bang aja ngomong. Wah marah-marah wakilnya. Lu enak aja main potong kita. Ayo kalau lapor lagi bang. Bang, gini ya bang. Kalau gitu, nggak usah. PDIP maju aja bang. Tapi nanti begitu saya jadi gubernur, PDIP dukung saya. PD Perjuangan dukung saya bilang. Iya pasti bisa. Kamu pakai partai apa? Tenang bang. Aku akan ketemu Gus Dur nih. Kau temuin Gus Dur. Mau Gus Dur cuma ada 1 kursi. Yang lain itu partai 0, gua kumpulin 13 partai nih. Iya. Bilang sama Gus Dur. Gimana? Gini Gus, saya udah kasih jaminan kesehatan Gus. Banyak dulu orang nggak tahu kan, kenapa kelas 3 nggak bayar? Itu aku yang bikin loh. Iya tahu. Karena aku hitung kelas 3 pasti orang kaya nggak mau, dia nggak bayar kartu. Terus, kenapa mau? Saya pengen ada pensiun Gus, untuk orang miskin Gus. Kalau orang miskin punya 5.000 sehari aja, 140.000 Gus. Dia ada harga diri, nggak minta. Karena anak juga miskin, dia bisa ngopi, sosialisasi. Jadi saya akan bikin provinsi pertama Gus, yang semua orang ada pensiun. Wah, saya nggak pernah denger itu. Oh iya, ini hal baru gitu. Langsung ngajak gue podcast di Hutan Kayu, radio Hutan Kayu. Dia cerita tuh soal sistem gini Gus Dur. Terus kumpulin partai yang lain. Duit nggak ada lagi kan.
Nggak cukup kan? Aku tanya teman gua, lu berapa puluh miliar lu beli partai? Ternyata Tuhan buka jalan. Ada 7-8 partai yang nggak deal sama si petahana. Kecewa. Begitu kecewa, kita dukung Ahok katanya. Belok dia. Lalu dukung saya nggak ada duit loh. Cuma ada tiket ke Jakarta doang. Nggak apa-apa. Yang penting waktu kampanye lu kasih kita duit. Begitu kampanye, gua nggak ada duit. Marah sama gua. Dicabut bendera. Tapi kan nggak bisa mundur kan. Lucu banget. Nggak bisa mundur. Udah kepala masuk ya. Udah, kerjain gue bawa ke MA, gue laporin Bang Taufik. Gagal kan? Beda-beda. Oh ini ada TSM nih. Ini terstruktur sistematis masif. Cara gembosin. Orang disurvei yang pilih. Saya nggak dikasih waktu pilih. Mana di bom duit, mana bom ini. Oh mulai ada permainan. Saya udah bilang tuh. Ini mesti catat nih. Kemudian, ya udah. Nah pas. Jakarta kan kita kadang diajak teman ke rumah Teuku Umar lah kan. Terus saya PIB dong. Oh dia nggak jadi sekjen karena Pak Sarir diangkat jadi one team press. Nggak boleh rangkap. Gue jadi sekjen. Wah sekjen ribut lagi partai ini gara-gara pencalonan pilkada mesti ada duit apa. Gue berhenti. Berhenti gue bikin LSM. Namanya CDT. CDT itu singkatan Cik Ditiro tuh. Karena dulu kantor partai itu di Jalan Cik Ditiro nomor 31. Jadi singkat CDT. Jadi CDT 31. Ya 31 visi 3 misi lah kan. Ya CDT itu apa? Center for Democracy and Transparency. Nah saya mau menjalankan politisi edukator tadi. Aku udah berhenti bikin buku Ngubah Indonesia. Aku keliling kampus nih ngajarin. Lu mesti bangun, karena nasib kita ini kita mesti nuntut yang tertinggi dong. Lu jadi rakyat mesti tuntut pejabat itu jadi pelayan lu. Nah kalau mereka nggak mau jadi pelayan lu usaha lu jadi pejabat, lawan dia. Nah lu mulai gue ajarin tuh cara-caranya gimana. Bertahapnya gitu loh. Itu sih ceritanya. Ada otak jahatnya juga ini. Bukan jahat, ini namanya gerilya. Iya, gerilya. Iya. Oh ternyata semua inilah planning dari Pak Ahok ya. Tujuannya dia ini sebenarnya ke sini. Iya. Pak, saya mau nanya. Bapak semasa jabatan dulu pernah ini agak keluar konteks dikit ya. Pernah ada yang mau coba-coba sobok? Oh banyak. Banyak? Waktu bupati yang Tunggu. Udah ya. Banyak. Angka tertinggi berapa, Pak? Pernah? Bocoran. Ada yang pernah nawarin 30M. Ada yang nawarin bikin kebun kelapa sawit. Berapa tuh kira-kira Jadi, nilainya? lu hitung aja. Kalau kita kasih izin sawit, bisa 20.000 hektar. Saya dapat 2.000 hektar udah tertanam. Berapa itu? Kalau hasilnya 1 juta sehektar, ya 2 miliar. Kalau sekarang mau tanam kebun sawit, anggaplah 50 juta gitu ya. Nggak dapat nih. Anggap 100 juta gampang hitungnya lah. Lu kalau 1.000 hektar tuh 100 miliar loh. Lu kalau 2.000 hektar 200 miliar. Kok lu ngambil sih, Pak? Nah itu tadi. Gua kampret banget. Kok yang ngambil sih, Pak? Aku pikir ya. Pertama mungkin kita juga dari kecil diajarin. Kita kan jaga nama baik bapak ya. Iya. Pertama. Terus kedua, aku suka cerita sama teman gue gini. Orang Belitung suka bercanda. Bahasa K itu pan tian tiao. Pan tian tiao itu tergantung di tengah. Artinya apa? Neraka lewat, surga kagak masuk, Bos. Iya, ngambang. Arti itu gini. Kayak arwah ya. Saya bilang gini sama teman-teman. Saya kalau mau ikut lakukan seperti itu, nurani saya itu nggak bisa. Jahatnya nanggung, nggak sejahat mereka. Iya, bener. Nah kalau gue jahatnya nanggung, gue setengah tergantung dong. Neraka lewat, surga kagak masuk kan. Ngapain? Yang penting gini lah. Kita nggak mungkin jadi malaikat dong. Iya. Tapi jangan jadi setan, jadi manusia aja. Yang normal gitu loh. Yang bisa ada sadar, ada nurani, ada apa gitu loh. Nggak perlu jadi malaikat, tapi jangan jadi setan ya. Iya gitu kan. Balikin duit rakyat. Kita nggak bisa jadi malaikat juga kan. Iya. Tapi kita jadi manusia lah. Yang bisa hilang, bisa apa, tapi ada sadar. Iya. Bahwa ini nggak bisa. Nah, di situ butuh kita meditasi kan. Agak sadar, nggak bisa. Salah. Tapi sempat kepikiran nggak, Pak? Jujur, Pak. Gini, aku manusia pasti kepikiran. Iya dong, pasti kepikiran dah. Kadang-kadang orang nakut-nakutin kita gitu. Lu mesti ingat lu, jadi bupati lu kalau nggak mau ngumpulin sekarang, 5 tahun lagi gimana mau kepilih? Biaya pemilihan lebih berat. Butuh biaya kan? Nah, lu kalau udah pensiun gimana? Gimana hidup anak lu, istri lu? Iya benar. Ya dong? Benar. Manusia itu sebetulnya butuh ngisi rongga di dalam, kan human being kan. Di dalam manusia itu
ada tempat roh kan. Kita ada roh. Ada roh. Nah, ada satu bagian roh yang hanya bisa diisi oleh rohnya Tuhan. Nah, di situ kita butuh untuk orang-orang sembahyang, meditasi, baca firman, berdoa, supaya kita tuh disadar ke human being kita. Jadi kita jadi eling, orang Jawa bilang gitu loh. Kita ada nurani, negur kita. Oke. Jadi kita akhirnya, kita bukan berarti nggak jatuh. Nah sekarang kan kalau kayak begitu, kalau kayak misalnya Bapak nih, saya lihat berani loh kalau ngomong. Kemarin saya baru lihat tuh di Mary Riana, kebijakannya Pak Anies, Bapak bilang, wah ini Pak Anies pidato sembarangan, tidak negarawan segala macam. Itu kan bisa diadu domba, ya ketawa lagi. Pak, Bapak sadar ya sih? Nggak gini. Kalau soal itu ya kita nggak usah bahas lagi. Iya. Artinya apa? Sekarang kita beruntung. Hidup di dunia ada medsos digital. Iya. Jadi kita ngomong apapun ya orang bisa Ambil. cari semua berita gitu loh. Ini dunia nih betul-betul. Mungkin ke depan ada AI. Kalau dulu menonton film Star Trek dong. Iya, tahu. Ada hologram gitu kan. Iya. Mungkin ke depan orang-orang top, dewa-dewa atau orang tua kita, dia duduk kayak gini nih. Tapi robot AI. Bos. Iya, robot yang ngomong. Dan lebih pintar dia. Lebih pintar, iya. Asal semua apa ya kayak lu kan. Jadi kan ini kan rekaman terus nih. Iya. Suara lu, pikiran lu ada terus dong. Iya. Kayak gua juga dong. Nanti mungkin cicit gua dia bikinin robot kayak Ahok bener. Iya. Dengan kulit sintetis yang bagus. Iya. Semua yang gua omongin, yang gua ajarin dia masukin tuh jadi AI. Sekarang kan udah mulai ada. Lu tanya macam-macam dia bisa jawab tuh. Iya, dia bisa pakai jawab. suara gua lagi kan. Oh berarti yang di Mary Riana tuh AI-nya Pak Ahok. Maksudnya begitu jawabannya ya. Pak Cu, aku mau nanya Pak. Kita Itu sampai tau gak AI tau gak? apa? Gua. Kan AI kan? Gua. Ini otak gue ya, Pak. Itu kalau di politik ada nggak sih Pak? Kan misalnya berseberangan, oke lah kita bisa lihat berseberangan, saling menentang kebijakan masing-masing, oke lah, itulah drama-drama politiknya. Tapi ada nggak sih Pak kayak pas ketemu gitu, sorry ya kemarin gue ngomong gini nih, nggak enak nih jadi diadu domba gitu-gitu. Ada nggak sih Pak gitu-gitu Pak? Kayaknya belum ada yang ngomong gitu sama gua ya. Hah? Nggak ada ya? Satu pertanyaan dari netizen tadi ada, katanya Pak, kalau Bapak jadi gubernur lagi, apa yang Bapak pengen rubah katanya? Kalau jadi gubernur lagi. Ini bukan kampanye ya. Aku pengen rubah tata ruang. Tata ruang kan udah bagus Pak. Enggak, jadi kita masih temukan ya. Sebenarnya orang Jakarta itu paling susah buat hidup nih. Sempit. Lu kalau punya anak ya, lu tinggal di gang. Di luar jalan raya mungkin harga rumah lu itu, tanah itu bisa 140 juta per meter. Lu tinggal di dalam gang di Jakarta nih, mungkin 15 juta, 20 juta per meter. Iya. Mobil nggak masuk, gimana mau laku toh? Nah, sementara nggak ada taman, kurang tempat bermain. Sementara jalan-jalan tikus istilahnya buat motong, nggak ada. Iya. Kan kalau mau hindarkan kemacetan kan Harus mesti ada buka itu. banyak jalan alternatif gitu. Iya, alternatif. Nah, saya dulu mau kerjakan apa? Tanah-tanah yang gang sempit nih, katakan kita hitung gampang 1 hektar gitu ya. Iya. Gua kan tawarin, lu mau nggak tanah lu 1 hektar ini? Misalnya lu punya 100 meter persegi. Gua akan kasih lu apartemen di jalan raya gede plus taman jadi 300 meter persegi. Kalau 1 unit 50, gua kasih lu 6 unit. Oke. Mau nggak kira-kira orang? Untung lah. Untung dong. Untung. Lu bisa bagi anak lu segala macam. Iya. Nah, saya dapat ini, gua bikin setengah. Gua akan atur buat jalan motong, bikin taman, setengah gua bangunin lagi nih apartemen. Oke. Terus ini begitu udah dibuka jadi lebar, jadi dampingan sama jalan yang mahal tadi, di appraiser, Harga naik. nggak mungkin 15 juta lagi dong. Paham. Nah itu swasta ataupun BUMD jual tanahnya buat saya bikin jalan, bikin taman. Gue belinya berapa? Mungkin setengah harga, 140 juta jadi 70 juta, sama-sama untung. Jadi kita mau bicara masalah kemacetan, Nah, cari solusi di sini nih ya. Kalau lu bikin kayak gitu, termasuk Jakarta banyak tempat-tempat, mesti tempat orang nongkrong, turis datang. Tempat makanan. Ya. Gue akan bikin apa nih rusun nih? Gue akan bikin model-model ya mixed use lah, kayak Gandaria City, kayak Central Park. Oke. Jadi orang-orang dagang, UMKM bisa dagang. Ibu-ibu, orang kerja. Masak, nggak ada waktu, biaya lebih mahal. Kalau banyak tukang jual makanan nih, di bawah semua, yang penghuni ini kan Ketolong. beli. Ekonomi jalan nih. Ekonomi jalan. Iya. Nah, kota ini nggak gampang kelola. Kalau pemerintah tidak mau memikirkan bagaimana nilai harta
warganya itu terus naik. Kita ambil contoh gini. Pasar Baru. Dulu dibandingkan Singapura masih mahalan Pasar Baru tokonya. Daripada toko-toko di Singapura. Sekarang dibanding Singapura ada nilai nggak Pasar Baru? Turun, no? Artinya apa? Kita tidak kelola barang ini supaya jadi mahal. Nah itu harus dilakukan untuk kota. Kenapa pemerintah nggak latih itu? Kenapa? Nah kan itu pertanyaannya. Makanya itu kenapa gua kalau jadi gubernur gua akan kerjain gitu loh. Paham. Itu kan? Iya. Pak, cuman masalahnya gini Pak, tingkat populasi di satu kota itu kan sangat mempengaruhi dari produktivitas dari perekonomian kota itu. Waktu Bapak jadi gubernur, populasi kita over nggak sih Pak di Jakarta? Bagi saya tuh orang Jakarta mau datang sih oke aja. Tapi dari datanya... Selama lu ada duit. Cuma kan kalau jumlahnya kebanyakan kan juga susah diaturnya, Pak. Akhirnya kan tinggal pinggiran, jadi ramai. Oh, masih ada lahan buat ke sana? Nah, sekarang kan pada beli rumah, gua aja sekarang tinggal di Kota Bekasi. Iya. Jadi nah, ngebuka justru di yang perlu sana. kita lakukan tuh gini. Yang paling susah kayak saya kerja di Kota Bekasi, tinggal di Kota Bekasi. Kalau tiap pagi harus datang ke Jakarta di tengah kerja. Uang bensin mahal, Ya, waktu habis, transportasi kan. segala terus bayar macam. tol juga mahal. Iya. Nah, caranya gimana? Tapi sebaliknya kalau kita mau pinter investasi properti, kalau kita beli buat kita ya, kita kan cicilnya panjang gitu kan. Iya. Yang masih ada harapan naik ya di pinggiran dong. Ya ada harapan naik kan? Iya. Makanya di tengah Jakarta bisa tambah mundur nih kayak Pasar Baru nih. Iya. Nah disitulah gue bilang gue mau tawarin, gue bikin bagus 3 kali tadi supaya nilainya naik. Jadi kayak kota baru ya? Nah terus waktu gue bikin nanti gitu banyak, aku akan bilang nih, siapapun yang kerja di Jakarta, asal punya bukti kerja Jakarta ya, lu boleh sewa apartemen gue dengan harga kos. Sehingga kamu keluarga punya waktu banyak, nggak buang duit, nggak perlu beli mobil. Atau beli mobil cuma pakai weekend toh. Iya. Duitnya bisa kamu cicil beli rumah di pinggiran. Sehingga begitu kota pinggiran Jakarta semua ini hidup, perekonomian jalan. Oke. Kan naik tanah semua kan? Iya. Kalau nggak murah-murah semua. Makanya di pembangunan driven itu adalah properti. Tapi di semua harus pemerintah membuat kebijakan yang bukan memihak kepada pengembang saja. Iya. Tapi juga harus pada rakyat. Pengembang mau nggak kasih 3 kali bikin apartemen? Wah, saya pada mikir. Tapi kalau gue lakuin, pasti dia ikut dong. Kalau kan lu hilang cuan lu. Iya. Lu kalau nggak mau, gue makan nih pakai BUMD gue nih. Iya. Makanya jangan heran banyak pengusaha bilang, Ahok jadi gubernur, kita nggak mau lah, susah. Ngaturnya susah. Dulu waktu gue jadi bupati aja tuh, Pak. Sepupu gue nggak mau milih gue. Kenapa? Saya tunggang. Siapa mau pilih lu? Kita mau jadi supplier di Pemda. Ahok mah capek punya dah. Ahok jadi bupati. Lebih pinter dia. Kita mau galak, lebih galak dia. Mendingan gue cari bupati yang bisa gue sogok nih. Bilang, gue bisnis gue gede. Jadi kalau ada pengusaha gak pilih gue biasa-biasa aja. Gue udah dari sepupu gue ada gak mau pilih gue kok. Kalau misalnya Bapak, maaf ya, amit-amit, masih lama lah kita doakan panjang. Sudah berpulang lah. Bapak pengen diingat sebagai apa? Ya, itu diingat sebagai apa aku nggak tahu. Paling tidak saya harap orang ingat saya adalah orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan saya tetap menjaga iman saya, menjaga integritas saya, dan saya tidak mempermalukan nama keluarga, juga tidak membuat susah anak cucu saya. Tanggung jawabnya jelas. Itu poin nomor satunya berarti ya. Jadi saya mengakhiri pertandingan dengan baik sebagai manusia. Kita doakan Pak ya. Ya itu kan. Iya, Lu ngomong gitu, aduh nanti asuransi premi gue naik lagi. Penutup dari teman-teman, katanya pertanyaan cepat aja dijawabnya. 1 kata untuk Pak Anies katanya. Hah? Manis orangnya. Manis orangnya. Manis, Pak Anies tuh manis orangnya. Berarti ada kemungkinan duet. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin ya. 1 kata, 1 kalimat untuk Pak Jokowi. Karena mau habis masanya, Pak. Iya. Kerja katanya. Kerja. Sampai? Ya kerja apa aja gue nggak tahu, tanya sama Pak Jokowi. Pokoknya dia kerja. Thank you.